Pernahkah kamu sendirian di kamar mandi saat malam hari? Suara air menetes yang tiba-tiba terdengar, bayangan samar di cermin, atau sesuatu yang muncul dari gayung. Di Indonesia, legenda nenek gayung menakuti generasi demi generasi. Malam ini kita akan menelusuri kamar mandi yang tidak pernah benar-benar kosong, dan mendengar bisikan yang seharusnya tak ada. Bagian 1. Bisikan di kamar mandi. Pernahkah kamu mendengar suara air menetes? Padahal keran sudah mati? Di banyak rumah tua di Indonesia, kamar mandi bukan sekadar tempat bersih-bersih. Ia bisa menjadi pintu untuk dunia lain. Legenda nenek gayung bercerita tentang sosok tua yang muncul dari dalam gayung, menatap dengan mata kosong dan terkadang berbicara pada mereka yang terlalu lama sendirian di kamar mandi. Dan malam ini, kita akan menelusuri kamar mandi itu. Tempat di mana setiap tetes air bisa menjadi panggilan. Bagian 2. Asal-usul nenek gayung. Cerita tentang nenek gayung sudah ada di banyak daerah. Konon ia adalah arwah seorang nenek yang meninggal tragis di kamar mandi, entah karena kecelakaan atau sesuatu yang lebih gelap. Orang tua sering memperingatkan anak-anak, jangan main air sendirian di malam hari. Mereka percaya jika ada yang terlalu lama menatap gayung atau mendengar air menetes, nenek gayung akan muncul. Setiap rumah, setiap kamar mandi bisa menjadi saksi, dan setiap saksi menyimpan cerita yang menunggu untuk dibagikan. Bagian 3. Ritual dan takutan. Beberapa orang melakukan ritual kecil agar nenek gayung tidak mengganggu. Ada yang menaruh garam di sudut kamar mandi, atau menyiram air ke arah tertentu sebelum tidur. Namun cerita-cerita urban menunjukkan bahwa tidak semua bisa dilindungi. Mereka yang meremehkan sosok ini kadang mengalami pengalaman aneh, suara langkah, cermin berkabut, atau bayangan yang muncul dari gayung. Takut bukan hanya imajinasi. Di Indonesia, spiritualitas dan rumah sehari-hari saling bersinggungan, dan nenek gayung adalah pengingat itu. Bagian 4. Digital Era and Mitos Baru. Dulu kisah nenek gayung hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Sekarang, TikTok, Reels, dan YouTube membuatnya viral lagi. Orang-orang membuat video menangkap nenek gayung di kamar mandi mereka sendiri, dan banyak klaim bahwa sosok itu muncul di kamera. Mitos lama kini beradaptasi dengan teknologi, tapi rasa takut tetap sama. Ketika seseorang sendirian di kamar mandi, tidak pernah benar-benar aman. Mitos tidak lagi menunggu generasi baru, sekarang ia bisa menyebar dalam hitungan jam. Bagian 5. Pelajaran dari nenek gayung. Legenda ini bukan sekadar hiburan. Ia adalah peringatan sosial tentang rasa hormat, batasan, dan keberadaan dunia yang tidak terlihat. Di setiap tetes air, di setiap bayangan di cermin, ada kisah yang memperingatkan kita untuk berhati-hati. Dan bagi mereka yang percaya, nenek gayung tetap menunggu, siap muncul bagi yang lengah atau terlalu penasaran. Setelah video ini, coba perhatikan kamar mandimu malam ini. Apakah kamu benar-benar sendirian? Jika kamu pernah melihat atau mendengar sesuatu yang aneh di kamar mandi, tulis di kolom komentar. Cerita kamu bisa jadi legenda berikutnya. Subscribe sekarang untuk kisah horor Asia paling menyeramkan setiap minggu.